contoh salah satu ikan saya yang pernah prestasi di arena final Liga tahun 2020. Ini kan sudah pernah juara 4. Karena kan hobi awalnya. Dulu saya sempat usaha makanan Chinese food. Teman-teman yang pecinta lohan seluruh Indonesia, saya berharap jangan pernah menyerah untuk merawat ikan-ikan Anda untuk menjadi lebih bagus lagi. Untuk yang mau mulai bisnis di dunia lohan, jangan pernah ragu. Pelajari semua dan sukses selalu. Halo teman-teman, nama saya Aan dan saya biasa di Facebook dikenal dengan nama Karen Chandra. Dan saya umur 36 tahun. Saya punya usaha bisnis lohan, usaha lohan di Karen Chandra Farm. Alamat saya di Simpul Poris, Blok B1, nomor 15C. Apabila ingin membeli lohan dari tempat saya, bisa datang ke alamat saya dan atau bisa hubungin saya di WA 0878 8715 2717. Saya mau bercerita sedikit tentang kenapa saya bisa terjun di bisnis lohan. Dikarenakan hobi awalnya. Dulu saya sempat usaha makanan Chinese food. Cuman karena saya terjun di hobi ini, rasa keingintahuan saya tuh ada gitu kan. Jadi saya datanglah ke toko ikan dengan tujuan sebenarnya mau beli ikan buat pelihara di rumah. Ternyata dari toko ikan itu menganjurkan untuk pelihara ikan lohan gitu. Kenapa? Karena menurut si toko ikan, karena saya masih baru kan, saya nggak tahu, di toko ikan itu dia cerita bisa untuk cari uang juga di ikan. Langsung lah untuk itu saya berpikir, oh dulu papa saya pernah pelihara lohan juga, jadi kan, dan saya senang sebenarnya sama lohan ini. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk pelihara lohan, untuk peliharaan di rumah saya. Dan ternyata masuk ke komunitas lohan itu jauh lebih enak sebenarnya. Jadi kita bisa paham untuk karakter lohan, jenis lohan, dan cara mendapatkan uang dari lohan itu bagaimana. Jadi akhirnya udah saya coba beli dari toko ikan, saya posting di sosmed. Ternyata menghasilkan uang gitu dari situ gitu. Dan nggak sulit sekali sebenarnya gitu. Akhirnya udahlah, saya ngambil keputusan, saya tinggalin bisnis makanan saya fokus ke ikan lohan ini gitu. Yang pertama saya mau bilang, untuk usaha apapun sebenarnya nggak sulit kalau kita mau mempelajari dan menjalaninya sih, itu aja sih. Ya kalau memang teman-teman ada keinginan untuk bisnis di dunia lohan, ya yang perlu dipelajari sebenarnya karakter lohannya sendiri dan bisnis planningnya seperti apa. Pasti teman-teman mempertanyakan bagaimana sih bisa dapat uang dari lohan ini sebenarnya kan gitu. Itu yang mau saya bagi sebenarnya. Pertama saya bisnis lohan ini di online. Online itu saya lihat sosmed yang namanya Facebook. Dan caranya bagaimana? Kita posting aja di Facebook, posting ikan-ikan kita di Facebook, atau enggak memang mau dengan cara dilelang di dalam Facebook pun bisa. Dan kebanyakan saya sih sebenarnya main di lelang sih. Karena kenapa saya pilih lelang? Itu lebih fair untuk pembeli dan penjual. Kalau memang harga ikannya jatuhnya di lelangan cuma harga sekian, kita ngomong itu ya si pembelinya puas, si penjual juga puas. Harus terima di kedua pihak gitu. Terkadang kan dari dulu kan sebenarnya orang yang curiga itu kan, sebenarnya pembeli itu curiga, ini saya beli ikan ini sebenarnya kemahalan apa enggak gitu.
saya dibohongin sama sellernya apa enggak ya. Ya sebenarnya itu semua balik lagi, ini kita yang main ini dunia hobi. Hobi itu tidak ada yang namanya patokan uang sebenarnya. Cuman terkadang itu orang yang membeli ikan itu harus sesuai dengan yang dia keluarkan. Uang yang dia keluarkan kualitasnya harus sesuai dengan uang yang itu, maksud saya itu. Cuman ya itu yang saya bilang, saya kebanyakan main di lelang itu ya seperti itu. Ikan-ikan saya yang saya lelang itu sebenarnya bahan semua, dan itu tidak menutup kemungkinan kalau ikan itu akan jadi bagus juga sebenarnya gitu. Jadi bukan ikan sampah atau ikan yang kebanyakan orang bilang itu ikan-ikan buangan yang kita lelang gitu. Ya kalau untuk duniawan sendiri kan banyak macam ya kita ngomong, walaupun kita dalam satu ternakan pun belum tentu semua karakteristik sama gitu. Balik lagi si pembelinya suka nggak gitu. Dan saya tidak pernah mau memaksakan orang untuk membeli ikan saya dengan iming-iming, oh ikan ini bakalan jadi bagus, bakalan jenong, bakalan apa, kita selalu balikan ke pembeli. Pembeli maunya seperti apa? Karena yang kita cari dalam ikan lohan ini kan sebenarnya apa sih? Kita main hobi itu kan yang dicari kan kepuasan batin kita sebenarnya. Jadi ya si pembeli harus suka dulu dengan ikan yang mau dibeli itu seperti apa. Bukan dengan cara, oh ikan saya ini pasti bagus, jadi pembeli beli gitu loh, bukan. Jadi pembeli harus suka dengan ikan yang dibeli dulu gitu. Jadi ya kebanyakan saya kasih ke pembeli-pembeli saya itu edukasi bagaimana cara membeli ikan lohan, bagaimana cara supaya jangan dibohongin seller-seller lain. Tidak semua seller lohan itu sebenarnya bohong sih. Cuman ya balik lagi, dunia hobi itu tidak ada patokan harga. Misalnya contoh, saya punya ikan, saya mau jual 10 juta atau 20 juta. Kalau si pembelinya senang, itu bakalan terjadi transaksinya gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang mau bisnis dunia lohan, ya saya harap semua bisa berjalan dengan apa adanya. Tidak ada dengan catatan, oh iming-iming ikan saya pasti bagus, biar ikan itu dibeli gitu. Jadi ya itu sedikit aja sih yang saya kasih ke edukasi. Saya di sini jualannya kebanyakan ikan cencu. Pasti teman-teman bertanya, kenapa ikan cencu ya? Kok nggak ikan kanva yang dari Thailand yang bagus-bagus itu ya, kata orang gitu. Ya saya pribadi saya lebih senang ke ikan cencu sebenarnya. Ikan cencu kenapa? Pertama karena produk lokal kita sendiri, produk Indonesia. Dan cencu itu di seluruh dunia itu sangat diakuin gitu, dan sangat dicari ikan itu. Pertama itu. Kedua, untuk jenis cencu sendiri, kita beli ikan cencu itu kecilnya walaupun jelek, belum tentu gedenya itu bakalan jelek. Tergantung lagi kerawatan dari masing-masing orang gitu. Tapi kalau beli kanva, walaupun kita pilih kecilnya itu udah jelek, berharap dengan harapan gedenya bakalan jadi bagus. Itu saya rasa sih ya, jangan terlalu berharap banyak gitu. Karena kanva itu darah secretnya jauh lebih kental pertama. Dan kedua, buat apa sih kita kencengin produk negara orang lain? Kenapa kita nggak naikin produk negara kita sendiri gitu? Dan cencu itu bukan ikan yang jelek, kita bukan ikan buangan, kita mau. Ya saya harap teman-teman bisa pahami semua jenis-jenis ikan lohan, bukan cuma cencu atau kanva atau GB atau klasik. Kalau memang mau dikuasain tuh semua harus dikuasain untuk dalam bisnis lohan. Bisnis lohan, karena apa? Kita harus memberikan edukasi kepada pembeli-pembeli yang tidak tahu jenis-jenis lohan itu seperti apa gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih ya. Makanya saya bilang cobalah kalau memang mau fokus untuk bisnis lohan, ya benar-benar kuasain dulu lohannya. Jadi kita nggak cuma bicara doang sama orang, oh ikan saya bagus, oh ikan saya paling top satu dunia, enggak. Jadi ya kita harus memberikan yang terbaik untuk pembeli. Jelek ya kita bilang jelek, bagus ya kita bilang bagus. Cencu ya kita bilang cencu, kanva ya kita bilang kanva, ori ya kita bilang ori, lokal ya kita bilang lokal. Itu sangat penting dalam usaha bisnis, bukan usaha bisnis lohan doang, usaha bisnis apapun kita harus mengutamakan kejujuran gitu.
Pertama itu, kedua, kualitas lohan yang kita jual itu apa? Ya seperti ikan jelek, ikan sampah kita ngomong, apa ikan yang sudah tidak bisa buat kontes, cuma bisa buat pajangan dong, itu range harganya harus kita atur. Untuk ikan murah ya kita jual sesuai dengan harga ikan itu gitu. Misalnya contoh, ini ikan ini kualitasnya cuma sekitar kurang lebih ya 100-an sampai jutaan gitu. Ya kita kasih tahu yang seperti itu. Oh ini kualitas kontes nih, harganya bisa harga sekian gitu. Kita harus kasih tahu gitu. Jadi tergantung si pembeli, karena nggak semua pembeli itu punya budget yang sama untuk main hobi gitu. Teman banyak yang berpikir bisnis lohan ini sangat gampang ya. Dengan kita posting bisa kita dapat uang, ternyata salah teman-teman. Kita juga menjual penjual lohan ini banyak juga ketemu namanya kendala-kendala. Pertama, kendala kita dalam perawatan ikan kita dulu. Yang mau saya bahas ini sebenarnya apa sih perawatan untuk lohan ini? Lohan ini sebenarnya ikan yang sangat gampang dipelihara. Yang paling penting utama yang kita mesti lihat itu airnya. Banyak sekali yang datang ke sini itu tanya, Om gimana sih cara pelihara lohan yang benar? Om bagaimana sih cara bikin lohan saya itu cepat jenong gitu. Balik lagi semua itu genetik Om. Kalau untuk masalah lohan sendiri ya, lohan sendiri itu balik lagi ke genetik. Kalau ikan memang genetiknya jenongnya besar itu udah otomatis dengan sendirinya pasti besar. Ibarat kata seperti manusia. Manusia kita kasih tinggal di kolong jembatan sama kita kasih tinggal di rumah yang nyaman, enak, pasti beda perawatannya itu dengan manusia sendiri. Apalagi dari ikan juga sama, ikan kan juga makhluk hidup juga kita bicara. Ikan lohan ini kalau kita dikasih tempat yang nyaman, airnya bersih dan filterisasinya kita jaga, dengan sendirinya memang bakat ikan itu akan naik sendiri. Jadi yang paling utama itu kuncinya pada saat kita membeli ikan tersebut. Kenapa orang yang kesini selalu saya tawarkan ikan yang bagus? Supaya apa? Jangan kecewa ke depannya. Jadi kunci utama untuk pelihara lohan itu adalah di air. Air, akuarium tempat dia tinggal, itu harus sesuai dengan standarnya lohan. Standarnya lohan berapa sih Om? Kalau kita bicara untuk akuarium lohan. Sebenarnya akuarium lohan itu yang paling utama itu ketinggian akuariumnya. Ukuran paling standar menurut saya pribadi ya, saya nggak tahu teman-teman lain yang main di lohan itu ya, standar paling pribadi itu kita bisa pakai ukuran akuarium 30, 30, 40, itu yang kita namanya tank progress, kita kasih nama tank progress. Tank progress itu 30, 30, 40 itu bisa sampai ukuran berapa Om untuk ikannya, pasti pertanyaan ke situ kan. Nah kalau saya pribadi untuk 30, 30, 40 itu paling maksimal kita bisa taruh sampai ikan yang size 12 cm. Setelah 12 cm harus kita pindah ke akuarium lebih besar lagi. Lebih besar lagi berapa? 40, 40, 50. 40, 40, 50 bisa sampai gede gak Om? Bisa, tapi untuk ikan sendiri terlalu paksa. Dan size ikan itu nggak bakalan maksimal gitu. Ya, kalau memang ikan mau maksimal size-nya ya harus kita kasih lebih besar lagi. Pertanyaannya, Om kenapa sih selalu tank progress itu tank kotak? Ya karena tank progress, namanya tank progress kan kita merawat ikan itu berbentuk seperti apa yang kita mau kan gitu kan. Ya kita mesti sesuaikan dengan kebutuhan ikannya juga gitu. Jadi nggak bisa terlalu besar, nggak bisa terlalu kecil, kita harus standarnya ada gitu kan. Tapi kalau kita bicara untuk pelihara ikan lohan doang tanpa ada tank progress bisa nggak? Sangat bisa. Jadi yang paling utama yang kita tuju itu bukan ukurannya, sebenarnya yang paling utama sekali itu adalah kenyamanan si ikan tersebut. Bagaimana kita bikin ikan itu nyaman intinya, dan airnya seperti apa. Ya, yang kedua itu kendala dalam kita pelihara lohan itu sebenarnya berbisnis lohan itu sebenarnya apa ya? Yang paling banyak sekali keluhan-keluhan dari seller-seller lohan kita di Indonesia ini apa? Pengiriman. Kita itu lebih baik mengirim ikan lohan itu ke luar negeri daripada dalam negeri kita sendiri. Kenapa saya bilang itu? Karena lebih mudah kita kirim ke luar negeri daripada kita kirim sesama antar kota di negara kita sendiri gitu.
Pertama, pengirimannya kita di dalam kota itu syaratnya sangat banyak, dan kedua kita nggak ada akses untuk mengirim ikan tersebut. Kita ngomong bayangkan sekarang kan pemain ikan kirim dari Tiki, JNE, JNT itu jasa pengiriman yang kita pakai selama ini. Tapi balik lagi, JNE, Tiki dan JNT yang kita pakai itu pun tidak bisa menerima namanya kirim makhluk hidup ataupun sesuatu hal yang berbentuk cairan gitu. Makanya kenapa kita ada yang namanya urusin karantinanya, terus dari tikinya kena subcas sekian persen pun mau nggak mau kita mesti bayar. Itulah pembeli yang harus mengerti. Kenapa seller kok kasih ongkir kok kadang-kadang mahal sekali ya ongkos kirimnya ya? Yaitu karena kita dituntut dari pihak tikinya harus bayar sekian, ya itu mau nggak mau kita mesti ikutin supaya apa, pengiriman ikan kita itu aman sampai tujuan. Jadi ya bukannya karena sellernya itu sembarangan mau cari untung di ongkos kirim, itu yang kebanyakan saya alamin selama ini gitu loh. Terkadang-kadang kita kasih ongkos kirim harga misalnya ke Kalimantan, misalnya contoh 250.000 sampai 350.000. Sedangkan ikannya sendiri kok bisa nggak bisa semahal itu. Itu yang jadi pertanyaan kadang-kadang sama si Om Ria, itu kurang lebih kendala yang kita alami di sini. Oke teman-teman, saya mau sedikit pamer sedikit nih, walaupun yang kita pamerin mah nggak banyak gitu. Ini saya ada piala-piala lohan di sini. Ya nggak sebanyak seperti teman-teman lain yang punya piala lohan banyak lah ya, kita bicara. Dan kenalan, ini salah satu teman saya di sini yang bantu saya ngurusin ikan di sini juga. Makanya teman-teman, kenapa saya bisa dapat piala ini? Itu yang mau saya ceritakan sebenarnya. Saya dulu nggak percaya yang namanya kontes. Banyak orang bilang kontes itu bisa butuh untuk mendapatkan uang di situ, bisa untuk jualan, kita ngomong. Sebenarnya salah, itu pemikiran saya yang dulu. Saya bisa terjun ke dunia kontes itu karena ajakan teman saya. Dia selalu bilang, "Om, lu ikut main kontes lah. Kan katanya mau jualan, biar harga ikan lu bisa tinggi-tinggi gitu loh." Saya ikut kontes buat apa? Saya bilang itu, saya mau cari uang di ikan, bukan yang mau cari nama, saya pikir kan. Nah itu yang salah persepsinya orang kebanyakan. Sebenarnya kontes lohan ini kita bisa namanya untuk berjualan juga di situ, bisa dapat uang juga dari situ. Misalnya contoh, ikan saya rawat di rumah, tapi hasilnya bagus atau tidak bagus kita nggak tahu. Yang tahu itu juri semua patokannya juri. Dan akhirnya dapatlah prestasi yang namanya juara 1 sampai juara 10. Itu nominasinya. Nah, dengan catatan kita pelihara ikan kita udah bagus menurutnya kita kontesin di arena dan hasilnya ada juara 1 sampai juara 10. Dengan otomatis harga jual ikan kita pun dengan sendiri pasti akan naik. Kenapa? Karena ikan prestasi sangat susah untuk dicari. Ikan prestasi, ikan berkualitas. Kenapa sih kok bisa juara 1 ini ikan? Kenapa sih kok ikan ini bisa juara 2 ya? Padahal sama-sama bagus, kita ngomong lah. Itulah makanya saya bilang pemikirannya juri dengan kita belum tentu sama. Kenapa saya bilang? Karena juri lebih pengalaman dibanding kita. Pengalaman juri itu di apa? Di penilaiannya. Oh, penilaiannya harus seperti apa? Makanya saya juga lebih senang ikut kontes. Tujuannya apa? Untuk belajar seperti, oh juri itu sebenarnya ngelihat lohan ini bagusnya dari mana sih? Itu yang mau kita pelajarin sebenarnya, bukan gitu. Nah itu makanya saya bilang teman-teman jangan sampai melewatkan kontes-kontes yang ada di Indonesia ini. Event-event yang ada itu kita bilang apa ya? Kita bilang saatnya untuk belajar lohan ini lebih detail lagi. Di mana? Di kontes kita bilang. Ini salah satu piala tim saya, Patriot. Ini yang kita dapatkan hasil dari Liga tahun 2020. Kita yang tadinya dari peringkat terakhir, kita bisa menuju peringkat kelima untuk penutupan eventnya. Itulah salah satu kepuasan tim saya. Sangat bangga kita gitu loh. Maksudnya ya kita main hobi, balik lagi kita main hobi. Yang dicari adalah semua kepuasan batin. Orang punya hobi, kalau tidak bisa dinikmatin, mendingan jangan main hobi menurut saya. Menurut saya ya teman-teman, jangan tersinggung. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman,
Ini contoh salah satu ikan saya yang pernah prestasi di arena final Liga tahun 2020. Ini kan sudah pernah juara 4. Pertanyaannya, Om, sebenarnya di kontes itu yang dinilai apa sih? Saya cuma bisa kasih contoh mungkin poin-poin tertentu aja ya, seperti apa. Jenong, mutiara, body, warna, ekor pintel. Ya, 5 poin ini dalam satu ekor ikan lohan itu harus ada. Jenongnya seperti apa ya? Jenong yang kalau menurut saya itu penilaian juri mungkin bulat sempurna yang paling maksimal, paling bagus. Bodinya yang kotak simetris yang seperti benar-benar kotak sabu tuh ada di dalam ikan itu. Jadi, nah, ketiga mutiara itu ada terdiri dari shining, karakter mutiara, fullnessnya mutiara dalam ikan itu tersebut gitu loh. Terus warna itu mesti ada warna yang kontras, warna yang ngejreng, ya kan. Ekor pintelnya harus close, kita ngomong sirip atas sama sirip bawah dengan ekornya harus close, berbentuk dengan seperti oval begitu kita ngomongnya kan. Jadi yang dinilai itu adalah keindahannya. Jadi bukan ikan lohan itu diaduin kayak cupang gitu, bukan. Jadi seperti keindahan ikan lohan itu seperti apa, itu yang dinilai sama juri-juri di arena kontes. Ini saya mau berbagi tips sedikit nih untuk pakan lohan sendiri. Banyak pembeli-pembeli yang datang ke tempat saya itu bertanya, Om, pakan lohan itu yang bagus apa? Sebenarnya lohan ini pemakan segalanya kalau saya bilang, termasuk ikan yang rakus. Cuman kita boleh rakus, manusia nih seperti saya nih misalnya boleh rakus. Apakah semua kita makan? Mungkin harus semua kita lihat lagi. Keproteinnya apa, gizinya apa untuk ikan ini, kebutuhannya apa untuk ikan ini. Sama seperti kita ngerawat anak kita. Kita butuh anak kita tuh tumbuh sehat, bisa pintar. Apa yang kita kasih ke dia? Ya sama, lohan juga sama. Kalau saya pribadi, kalau misalnya contoh teman-teman bilang mau tebelin ikan lohan seperti apa? Pakai apa Om biar tebel bodinya gitu loh. Seperti yang di arena kontes ikannya bagus-bagus, tebel-tebel. Om, teman-teman bisa pakai namanya udang. Udang itu bisa buat tebelin body lohan. Terus kalau nggak mau udang Om, saya nggak mau ribet, pakai pelet bisa nggak? Bisa. Om bisa pakai pelet yang namanya Saki Karigrut. Saki Karigrut itu pelet koi Jepang, tapi proteinnya sangat bagus untuk ikan lohan. Om, saya mau warnain ikan pakai apa ya kira-kira yang bagus? Warna itu boleh pakai segala pelet warna apa aja boleh. Ujung-ujungnya apa? Balik lagi ke genetik ikannya. Kalau genetik ikannya tidak ada warnanya, mau dikasih pelet warna sebanyak apapun nggak bakalan berwarna. Jadi balik lagi pada saat teman-teman beli ikan, harus lihat dulu genetik ikannya. Oh, ini ikan bisa masuk warna apa enggak? Oh, ini ikan bisa jenong atau enggak? Itu semua harus kita pahami. Makanya butuh yang namanya kita pemahaman untuk edukasi lohan. Cari tahulah ke teman-teman yang lebih mengerti lohan sebelum membeli lohan. Tanya-tanya dulu, itu saran dari saya. Oke teman-teman, saatnya kita berpisah mungkin ya. Untuk teman-teman yang pecinta lohan seluruh Indonesia, saya berharap jangan pernah menyerah untuk merawat ikan-ikan Anda untuk menjadi lebih bagus lagi. Dan satu lagi, untuk yang mau mulai bisnis di dunia lohan, jangan pernah ragu. Pelajari semua dan sukses selalu. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Berjumpa lagi dengan saya Karen Chandra. Dan jangan lupa satu lagi, klik like dan subscribe Pandu Niwarna. Terima kasih teman-teman.